Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu Super. Bab 4551 sampai 4560. Bab 4551 Aku ayahmu. Katakan, kata bayangan itu dengan tenang. Scar tersenyum dan mengangguk. Oke, kamu mendengarku dengan jelas. Mendengarkan. Haha, kamu anak bodoh, kamu jongkok ketika aku memintamu. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberitahumu, aku ayahmu, aku ayah liarmu. Haha, hahaha. Nyatanya suara Scar sangat nyaring, apalagi jongkok, meski berdiri, sejauh apapun jaraknya, kamu tetap bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Scar. Faktanya, dalam analisis terakhir, Scar jelas melakukannya dengan sengaja. Tujuannya hanya untuk bayangan hitam sederhana yang menjijikkan. He Ying sangat marah. Awalnya, dia ingin mendengar kata-kata manis untuk membujuknya, tapi dia tidak bisa menemukannya. Bukan hanya ini yang dia dengar pada akhirnya, tapi itu adalah kata-kata makian yang benar-benar mempermalukannya. Dalam kemarahannya, bayangan hitam itu langsung mencengkeram tenggorokan Scar dengan satu tangan. Orang ini bahkan tidak mengambilnya dari armor emas, tapi menjepitnya bersama dengan armor tersebut. Baju besi yang terbuat dari emas mulai berubah bentuk seketika, dan Scar tidak bisa bernapas karena lehernya tersangkut. Seluruh wajahnya berubah dari ungu menjadi biru, lalu dari hijau menjadi putih. Pupilnya terbuka lebar, seolah-olah dia hampir mati. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam itu tiba-tiba melepaskan tangannya, melemparkan Scar ke tanah, dan berdiri dengan dingin. Aku bingung sesaat dan hampir memanfaatkanmu, dia mendengus dingin, kamu ingin mati begitu saja di tanganku. Bagaimana mungkin? Karena mulutmu jelek sekali, ya, kalau aku sudah cukup bersenang-senang, aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Seseorang akan datang. Ada. Setelah kamu menangkapnya, aku akan membiarkannya tetap hidup. Aku tidak akan membiarkan dia mati sebelum aku menyiksanya. Apakah kamu mengerti? Beberapa bawahan langsung mengangguk, tentu saja mereka mengerti. Detik berikutnya, mereka menyeret Scar dari tanah, mengikat tangan dan kakinya, dan bahkan menutup mulutnya, tidak memberikan kesempatan pada Scar untuk bunuh diri. Hai Jin, bagaimana denganmu? Bayangan hitam itu memandang kapten kedua yang juga ditangkap, tampak dingin. Kapten kedua menundukkan kepalanya sedikit, tetua, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun, jadi saya tentu tahu kemampuan Anda. Saya tidak punya pilihan selain mengkhianati siapapun. Jika Anda ingin menghukum bawahan Anda, dan mereka tidak punya kata-kata lain untuk diucapkan, silakan ambil tindakan. Di antara 5 kolom utama, kolom pertama dan kedua hampir menjadi pasukan kepercayaanku. Hai Jin, kamu tahu ini dengan sangat baik. Di mataku, kamu adalah putra tertua dan putra kedua. Aku bahkan berpikir jika suatu saat aku pergi, ini akan menjadi wilayah kedua saudaramu. Kalian berdua akan bersaing untuk menjadi raja baru yang terakhir. Tapi, Hai Jin, aku sangat mempercayaimu, tapi kamu mengecewakanku. Seharusnya kamu tidak melakukannya. Kapten kedua sedikit sedih dan menundukkan kepalanya, setelah bawahanku dikalahkan, dia ingin mati, tapi dia benar-benar bodoh. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia dipaksa oleh Han Sanqian untuk mengungkapkan keberadaannya. Urat nadi naga. Bawahanku secara tidak sengaja melakukan kesalahan, jadi aku hanya bisa gigit jari dan melanjutkan jalan yang salah. Lagi pula, bawahanku selalu memiliki sesuatu di hatinya, tapi aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Hai Jin, beritahu aku. Kapten kedua mengangguk, meskipun kami iblis, kami tidak bisa bersikap lunak dalam banyak hal, tetapi yang disebut pencuri juga punya caranya sendiri. Kami telah menyiksa dan membunuh wanita untuk waktu yang lama, yang sebenarnya juga terlalu menawan untuk hati nurani kita. Faktanya, bawahanku telah menolaknya di dalam hati mereka karena ini terlalu berdosa. Sialan, Hai Jin, tetua memberimu kesempatan untuk berbicara,
tapi dia tidak membiarkanmu berbicara omong kosong. Itu saja, apa maksudmu sekarang? Seorang pengkhianat datang kepada kita untuk berkhotbah. Biar ku beritahu, jangan mencoba menggunakan metode ini untuk menutupi perilaku kotormu. Hancurkan kami dan angkat dirimu, Hai Jin, kamu sangat jahat. Dihadapkan pada pelecehan, kapten kedua tidak membantah, tetapi menundukkan kepalanya. Bawahan ini hanya berbicara secara psikologis. Penatua, tolong kirimkan saya dalam perjalanan. Bayangan hitam itu mengerutkan kening dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 4552, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Hai Jin, gumam Heiying, jika aku bersedia memberimu kesempatan, apakah kamu bersedia kembali lagi? Apa? Penatua, kamu ingin memberinya kesempatan lagi? Bagaimana ini bisa dilakukan? Dia pengkhianat. Ya, jika pengkhianat punya kesempatan, lalu siapa yang akan memberikan segalanya untuk tetap setia di masa depan? Elder, kita tidak boleh membuat presiden seperti itu. Begitu Heiying mengajukan pendapat ini, semua orang langsung menolaknya secara serempak, jelas sangat tidak mau. Hai Jin tersenyum pahit faktanya, ketika Heiying mengajukan permintaan ini, dia memang memiliki detak jantung pada saat itu, tapi detak jantung seperti ini, dia benar-benar menyerah pada pemikiran kedua. Kata-kata orang jelek sekali, dengarkan saja ucapan sinis orang-orang ini, mereka sudah bereaksi begitu keras bahkan sebelum saya setuju. Lalu bagaimana jika saya benar-benar setuju? Sekalipun para penatua tidak menyalahkan diri mereka sendiri atas hal ini, apa yang harus dilakukan rekan-rekan mereka? Hai Jin tidak mengetahui hal ini. Di tempat kerja, tentu merupakan hal yang baik jika atasan Anda tidak keberatan dengan Anda, namun jika hubungan antar rekan kerja sangat buruk, Anda juga akan kesulitan untuk maju. Mereka akan memberi Anda sepatu kecil untuk dipakai, sehingga sangat menyulitkan Anda melakukan pekerjaan Anda. Pada saat yang sama, seluruh masa depan Anda pada dasarnya hancur. Meskipun aku bekerja keras, aku tidak bisa menolak prasangka orang. Tetua, satu pengkhianatan akan berlangsung seumur hidup. Hai Jin tahu bahwa tetua sangat baik kepada Hai Jin dan sangat menghargainya. Saya khawatir dia akan mengecewakanmu kali ini. Namun, jika ada kehidupan setelah kematian, Hai Jin bersedia duduk di atas seekor sapi dan duduk di atas kuda untuk membalas kebaikannya. Mendengar jawaban Hai Jin, banyak rekannya yang menunjukkan ekspresi kepuasan, bagi mereka ini lumayan. Dark Shadow, sebaliknya, selalu merasa sedikit tertekan. Pengkhianatan Hai Jin pada awalnya benar-benar membuatnya sangat marah, lagi pula Hai Jin adalah salah satu bawahannya yang paling terpercaya. Namun setelah berbalik, dia sangat patah hati. Baginya, dia benar-benar menganggap Hai Jin sebagai setengah anak, dan pengkhianatannya setara dengan tusukan tajam di hatinya. Dia sangat ingin memberi Hai Jin kesempatan untuk mengubah cara hidupnya. Anak ini telah bersamanya selama hampir bertahun-tahun, dan dia masih memiliki pemahaman umum tentang sifatnya. Dia tidak akan pernah mengkhianati dirinya sendiri kecuali dia dipaksa. Tapi situasinya sudah seperti ini, dan Heiying tidak ingin berkata apa-apa lagi, jadi dia mengangguk. Baiklah, bagaimanapun juga, kamu dan aku telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Meskipun kamu mengkhianati kami, aku akan selalu memberimu kematian yang layak. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke sana. Hai Jin menunduk dan mengangkat tangannya, terima kasih, tetua. Bayangan hitam itu mengangkat tangannya sedikit, dan energi hitam langsung mengembun di tangannya. Detik berikutnya, dia mengangkat kepalanya sedikit ke depan Hai Jin, meliriknya dengan agak tak tertahankan, dan akhirnya menutup matanya sebelum dengan lembut meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tetapi hampir pada saat ini, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Semua orang langsung terkejut, dan bayangan hitam itu menghentikan apa yang dia lakukan, hampir tanpa sadar melihat ke arah lautan darah. Jika apa yang saya rasakan barusan benar, getaran di seluruh area yang luas seharusnya berasal dari lautan darah. Tapi masalahnya adalah, ketika semua orang melihat lautan darah, seluruh lautan darah benar-benar tenang, dan sepertinya tidak ada yang salah. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah itu hanya ilusi? Tidak,
Aku dengan jelas merasakan getaran yang datang dari lautan darah, yang kemudian menyebabkan getaran di seluruh ruang bawah tanah. Kenapa? Kenapa lautan darah tidak menunjukkan reaksi apapun? Sekelompok orang melihat saya, dan saya melihat Anda, dan mereka penuh keraguan untuk beberapa saat. Bayangan hitam itu menatap lautan darah dari dekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun keseluruhan guncangannya sangat singkat, volatilitas fluktuasinya sangat besar. Apa yang bisa menyebabkan fluktuasi sebesar itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan, pasti ada sesuatu yang jauh di balik kejadian ini. Namun, apa yang bisa tertanam lebih dalam? Mungkinkah ada kejutan di bawah laut? Seharusnya tidak ada kejutan apapun. Han Sanqian langsung ditekan oleh penyu darah tersebut dan terdorong ke dasar laut. Tentu saja orang ini pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, apalagi saat ia masih berada di lautan darah. Dia hanya bisa mati, dan bahkan setelah sekian lama, dia seharusnya sudah mati total. Kejutan tidak mungkin datang dari sana. Tapi, apa yang terjadi dengan kejutan ini? Bab 4553 Aku di sini untuk menemanimu. Tetua, mungkinkah itu Han Sanqian? Bawahan yang selalu tenang datang ke sisi bayangan hitam dan berbicara dengan lembut. Han Sanqian. Bayangan itu menatapnya dengan ragu, apakah menurutmu guncangan tadi mungkin disebabkan oleh Han Sanqian? Bawahanku sebenarnya tidak tahu. Menurut logika normal, mustahil untuk melawan penyu darah di lautan darah. Secara logika, siapapun yang masuk hanya akan mati, tapi... Dia berhenti berbicara. Bayangan itu mengangguk, tetapi karena dia adalah Han Sanqian. Bawahan Han Sanqian juga menanyakan beberapa informasi. Orang ini sering melakukan hal-hal yang tidak wajar. Sangat ganas sehingga tidak ada yang perlu dikatakan, kita masih harus waspada terhadap orang-orang ini. Kata bawahan itu. Black Shadow setuju, tetapi saat dia hendak mengangguk, seseorang berbicara, Duolong, meskipun kamu benar untuk berhati-hati, tidak perlu terlalu sombong. Semua orang tahu kekuatan lautan darah, dan kalian semua tahu apa yang mampu dilakukan penyu darah. Dalam situasi seperti ini, Han Sanqian masih bisa kembali. Ini bukan kehati-hatian, tapi tipikal ciptaan yang disengaja. Jangan panik, tapi itu akan mendorong semangat orang lain. Ya, bawahanku juga percaya bahwa Duolong berhak untuk berhati-hati, tapi tidak perlu terlalu berhati-hati, bukan? Di antara rekan-rekannya, Duolong sudah langsung menorehkan prestasi besar dengan mengandalkan prediksi-prediksi sebelumnya. Semua orang melihat hal ini. Kini, saat ia kembali mengemukakan pendapat, bahkan para sesepuh yang selama ini lebih sewenang-wenang pun mulai mendengarkan baik-baik. Ini tidak baik berita untuk semua orang. Lagi pula, semua orang tahu betul bahwa jika situasi ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi naga-naga ini akan menjadi orang kepercayaan sang tetua. Kapten kedua Hai Jin kini telah kehilangan posisinya, dan lowongan di kolom kedua sangat membutuhkan talenta. Semua orang mengincar lemak ini, dan tentu saja mereka juga mengajukan keberatan saat ini. Bayangan itu tidak berbicara, sampai batas tertentu, kedua belah pihak punya alasan masing-masing. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati, namun kehati-hatian yang berlebihan memang bisa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Bayangan hitam melirik lautan darah lagi dan menemukan bahwa lautan darah masih sangat tenang. Dalam hal ini, kirim seseorang untuk memeriksa apakah mungkin ada alasan lain. Mendengar perkataan bayangan hitam, sekelompok bawahan yang keberatan tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman di bibir mereka. Kata-kata sesepuh setidaknya menunjukkan bahwa bobot orang itu tidak bertambah banyak di bawah perlawanan mereka. Tak lama kemudian, beberapa tim pria berbaju hitam mulai mencari kemana-mana. Sesaat kemudian, sekelompok pria berbaju hitam berlari kembali, laporkan kepada para tetua, kami menemukan banyak batu bergulir berjatuhan. Batu bergulir. Tetua, semua orang tahu apa yang terjadi di pembuluh darah naga kita. Pertarungan antara Han Sanqian dan penyu darah tadi terlalu sengit. Dalam lingkungan seperti itu, wajar jika terjadi gelombang udara dan ledakan. Penting. Mungkin pernah ada ledakan sebelumnya, tapi tempatnya terlalu besar. Beberapa batu dan sejenisnya mungkin lepas, tapi tidak langsung jatuh. Bawahan saya juga setuju dengan pernyataan ini. Kami juga setuju.
Bayangan itu tidak langsung setuju, dan menoleh ke arah bawahan yang berhati-hati, ingin mendengar pendapatnya. Bawahan juga tahu kalau dia terlalu menonjol, dan nyatanya, kemungkinan besar dia terlalu berhati-hati, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Bawahan ini tidak menutup kemungkinan. Karena semua orang hampir sepakat dalam pendapatnya, Black Shadow tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk, dan hendak melanjutkan mengambil tindakan. Tiba-tiba, terjadi guncangan yang lebih hebat. Guncangan kali ini jelas lebih dahsyat dan berlangsung lebih lama dibandingkan guncangan sebelumnya. Saat ini, kerumunan langsung meledak. Karena jika guncangan yang sangat singkat tadi dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain, maka guncangan yang begitu lama tersebut jelas tidak dapat disebabkan oleh tanah longsor apapun. Itu benar-benar mengejutkan, dan banyak orang bahkan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, semuanya sangat jelas dan sekaligus membingungkan. Tentang apakah getaran ini? Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah mereka sekarang dapat memastikan bahwa getaran ini benar-benar berasal dari lautan darah. Bab 4554, Rahasia Lautan Darah. Semua orang melihat ke arah lautan darah. Namun, di lautan darah, masih begitu tenang hingga menakutkan. Cuacanya tenang dan ombaknya tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Selama guncangan, semua orang sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bahwa lautan darah begitu tenang, tetapi getarannya sangat besar. Tak seorang pun di kelompok itu berbicara. Mereka berjalan diam-diam ke sisi lautan darah dan diam-diam mengamati semua pergerakan di lautan darah. Lautan darah tenang. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di balik tampilan luar yang tenang ini, yang sebenarnya tersembunyi adalah gelombang besar. Di bawah laut, Han Sanqian masih mempertahankan sikap bertarungnya dengan penyu darah. Namun kini ia hanya tinggal satu tangannya saja yang keluar dari air dan sedang bertarung dengan penyu darah tersebut, sedangkan bagian tubuhnya yang lain sudah tenggelam ke dasar laut. Dasar laut seluruhnya terbuat dari batu-batuan besar, tujuannya untuk mencegah darah mengalir keluar di lautan darah, sehingga batu-batu tersebut sangat kuat. Tetapi bahkan dengan batu sekuat itu, ia masih tidak bisa menahan dorongan tubuh Han Sanqian ke bawah. Yang bisa kami katakan hanyalah ini hanyalah Han Sanqian, jika itu orang lain, dia akan hancur berkeping-keping di bawah tekanan yang begitu besar. Penyu darah terdiam di laut, matanya sedikit terpejam, dan dia tidak lagi menunjukkan ekspresi pengerahan tenaga. Di negeri lautan darah, ia adalah makhluk paling kuat. Dan jika dia berada di lautan darah, maka kekuatannya akan semakin tiada habisnya. Oleh karena itu, menghadapi Han Sanqian saat ini lebih mudah lagi, semudah meremas seekor semut sampai mati. Namun, meskipun Han Sanqian adalah seekor semut, dia jelas merupakan semut yang paling tangguh. Dia belum mati. Bahkan jika lautan darah dengan panik menyerang tubuhnya, bahkan jika lautan darah menghabiskan energinya, dia masih bergantung pada wilayah terakhirnya. Batu ilahi 5 elemen berputar sedikit di dasar laut, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu pemiliknya memperbaiki luka-lukanya. Baju besi misterius abadi dan peralatan pelindung lainnya, serta binatang surgawi dari segala arah, juga melawan dengan gigih. Cahaya giok monyet generasi ke-7 juga menyelimuti tubuh Han Sanqian. Semuanya mengerahkan kekuatan mereka saat ini dan membuat perlawanan terakhir yang gigih. Justru karena ketahanan diri mereka, gelombang kejut terjadi di dasar laut yang tenang, dan kedua kekuatan tersebut terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Han Sanqian juga menutup matanya dengan tenang di dasar batu. Tetapi jika ada orang yang ada di sini saat ini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa ketika semua artefak secara otomatis melindungi tuannya, Han Sanqian, sebagai tuannya, adalah. Tapi dia mempraktikkan perbuatan anak hilang. Dengan kata lain, orang ini benar-benar datar. Bukan saja dia tidak melepaskan sejumlah besar energi sebenarnya untuk mendukung artefak ini sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih besar dalam konfrontasi, tetapi sebaliknya, orang ini terus melepaskan energi sebenarnya di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, orang ini tahu bahwa lautan darah sedang melahap kekuatannya. Alih-alih melawan, dia mencoba yang terbaik untuk menguras seluruh energi di tubuhnya. Ini benar-benar seperti kamu menghisapku, oke?
Untuk membuatmu menghisapku lebih bahagia, aku memutuskan untuk membelah diriku dan menghisapnya untukmu. Hal ini tidak hanya membantu artefak pertahanannya untuk melawan sedikit pun, tetapi juga secara langsung menjadikannya pengkhianat, dan pada gilirannya membantu serangan musuh. Tiba-tiba, cahaya artefak Han San Qian mulai meredup secara bertahap. Tidak mungkin siapa yang membiarkan mereka bertemu dengan pemilik yang curang. Meskipun penyu darah tidak membuka matanya, dia benar-benar merasakan gerakan Han San Qian. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan cibiran pelan. Jelas sekali bahwa Han San Qian telah menyerah dan bahkan dengan sengaja mencari kematian. Meskipun perilaku ini tampak agak aneh, sebenarnya hal ini tidak dapat dipahami. Lagi pula, dalam lingkungan seperti ini, siapapun hanya akan berakhir dalam keputusasaan dan depresi yang tak ada habisnya. Berapa lama seseorang bisa bertahan di sini? Semakin Anda bertahan, akan semakin menyakitkan. Oleh karena itu, di mata penyu darah, kelakuan Han San Qian hanyalah membebaskan dirinya secepatnya dan keluar dari lautan penderitaan. Tidak ada yang aneh. Namun, jika dia tahu lebih banyak tentang Han San Qian, dia akan tahu bahwa Han San Qian tidak akan pernah menjadi tipe orang yang menyerah pada dirinya sendiri. Biarpun dia tahu dia akan mati, orang ini pasti tipe orang yang akan bertarung sebelum mati. Pasti ada alasan mengapa dia melakukan ini. Bab 4555, matikan dirimu dan selamat. Semakin banyak energi yang hilang secara gila-gilaan. Cahaya semua artefak pertahanan juga berubah dari redup menjadi hampir padam. Sepertinya Han San Qian benar-benar akan mati. Bentak. Baju besi misterius abadi dan peralatan pelindung lainnya mulai padam sepenuhnya, dan 4 binatang dewa juga menghilang sepenuhnya. Setelah kehilangan perlawanan mereka, lautan darah dengan rapi membungkus Han San Qian dengan lebih teliti. Semakin teliti, semakin besar hilangnya energi Han San Qian. Kulitnya mulai pucat, dan tubuhnya juga berubah di bawah lautan darah. 5 elemen batu ilahi, yang merupakan pembantu terkuat Han San Qian, juga menyusut sepenuhnya menjadi percikan dan melarikan diri sepenuhnya, masuk ke dalam lengan Han San Qian. Ledakan. Ada suara teredam di dasar laut, dan tangan perlawanan terakhir Han San Qian benar-benar ditekan ke dasar laut. Di bawah dasar batu tempat laut mati, Han San Qian tampak seperti mayat yang baru tenggelam, tertanam dengan tenang dan damai di dalamnya. Segalanya sepertinya sudah berakhir. Tidak ada gerakan. Di pantai, bayangan hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Ya, sama sekali tidak ada pergerakan sama sekali. Seluruh ruangan menjadi sangat sunyi. Sepertinya ada sesuatu di bawah laut, kata bawahan itu. Bayangan hitam itu mengangguk, baru saja dia merasakan sesuatu yang aneh di dasar laut. Meskipun keanehan ini sangat kecil, dia adalah pengontrol mutlak di sini dan dapat mendeteksinya sepenuhnya. Namun kabar baiknya, keanehan tersebut kini telah hilang. Sepertinya Han San Qian memang bukan orang biasa-biasa saja. Ya, pergerakan barusan sebenarnya disebabkan oleh dia. Dia telah dipukuli hingga ke dasar laut oleh penyu darah, dan telah benar-benar kehilangan banyak efektivitas tempur di bawah erosi lautan darah, tapi dia masih bisa bertahan. Seperti ini ya, dia benar-benar mesum. Bawahan lainnya juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ya, orang ini benar-benar galak. Meski dia sudah benar-benar berhenti sekarang. Tapi tidak mudah untuk bertahan sampai sekarang. Kuat, orang ini memang sangat kuat. Faktanya, sekarang, aku tiba-tiba mengerti mengapa Ming Yu dan kelompoknya gagal dalam pertarungan dengan mereka. Kadang-kadang, mungkin bukan karena rekan satu tim kita terlalu lemah, tapi mereka hanya lemah. Musuh terlalu kuat. Ya, dia bisa bertahan sampai titik ini di depan penyu darah dan lautan darah. Kemampuan orang ini tidak terbayangkan. Black Shadow mengangguk dengan berat, meskipun dia benci memuji lawannya karena akan mempengaruhi moral tentara. Tetapi, kali ini, dia bisa membuat pengecualian, karena Han San Qian memang layak menerima pujian tersebut. Meski sebagian orang kalah, namun mereka memang bangga dengan kekalahannya. Sayang sekali dia memilih lawan yang salah, Black Shadow menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia melihat ke arah Haijin, dia sama sepertimu, dia sangat menyedihkan, tapi dia juga memilih arah yang salah.
Han Sanqian baru saja pergi. Sekarang, aku akan mengirimmu pergi. Pertama, itu adalah pilihanmu sendiri. Kedua, pergi bersamanya, aku yakin, dapat dianggap sebagai suatu kehormatan bagimu. Hae Jin mengangguk. Mampu meninggalkan orang besar seperti Han Sanqian memang merupakan cara mati yang baik. Bayangan itu mengumpulkan kekuatannya lagi. Mengincar Hae Jin, dia akan mengambil tindakan lagi. Sayangnya, saya tidak tahu apakah dia yang kurang beruntung, atau apakah Hae Jin terlalu beruntung. Ini sudah yang ketiga kalinya, tetapi saat bayangan hitam hendak mengambil tindakan lagi, mutasi itu datang lagi. Kali ini ruangnya tidak bergetar, melainkan kecelakaan terjadi di laut yang tenang. Cepat, lihat, itu. Astaga, apa yang terjadi? Bagaimana? Di tengah kata-kata tertegun semua orang, bayangan hitam itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah mereka menuju lautan darah. Pada saat ini, di tengah lautan darah, pusaran kecil muncul. Berbelok sedikit, dan meski tidak besar, namun menimbulkan gelombang tenang di laut yang tenang. Bab 4556 pusaran yang sangat meledak. Riak-riak itu berangsur-angsur meluas, seperti ikan yang muncul dari air dan berayun lembut di sana. Namun setelah ombak berlalu, ia tidak berhenti total, melainkan masih berputar perlahan. Melihat pusaran kecil itu, bayangan hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul dari lautan darah yang tenang? Dari mana datangnya pusaran itu? Seharusnya tidak demikian. Meskipun ini laut, semua orang tahu bahwa laut di sini pada dasarnya tergenang. Walaupun ada aliran dari luar yang terus mengalir di sini, namun selalu dipastikan hanya aliran darah murni, dengan kata lain aliran yang terbentuk dari aliran tersebut sebenarnya sangat ringan. Belum lagi menimbulkan pusaran, bahkan seluruh permukaan laut pun tidak bisa digerakkan. Itu terlalu ringan dan terlalu kecil. Tapi selain itu, tidak ada hal lain yang bisa menciptakan situasi seperti itu. Saat semua orang sedang kebingungan, pusaran tersebut seolah tidak memperdulikan perasaannya sama sekali. Seluruh aliran semakin deras, sehingga pusaran tersebut mulai membesar terus-menerus. Dari tempat semula yang tidak mencolok, memanjang hingga akhirnya berubah menjadi pusaran besar dengan diameter setidaknya setengah meter, dan terus berkembang. Permukaan laut tidak lagi tenang, dan seiring bertambahnya ukuran pusaran, perlahan-lahan mulai melonjak. Bau darah yang sangat besar memenuhi udara saat dia berguling. Ledakan. Sebuah kolom darah tiba-tiba meledak di permukaan laut, dan pada saat yang sama dengan kolom darah tersebut mengalir keluar, perputaran seluruh permukaan laut dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Untuk sementara waktu, seluruh permukaan laut bergejolak dan ombaknya bergulung-gulung, seolah-olah baru saja menghadapi badai besar. Dan pusarannya bahkan lebih ganas saat ini, seperti monster yang ingin memakan manusia, mengaum, dan buas. Seluruh permukaan laut juga berada di bawah pengaruhnya, seperti monster gila. Jika lautan darah masih seperti perawan sedetik yang lalu, maka sekarang, itu adalah binatang buas yang telah sepenuhnya diliputi amarah. Dengan panik, tetua itu mencoba menghubungi seluruh pembuluh darah naga. Namun induksi tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan lautan darah saat ini, sebaliknya, ia sangat kuat. Aneh, apa yang terjadi? Dia memandang yang lain tanpa daya. Namun, jika dia sendiri tidak mengetahui situasinya, bagaimana mungkin bawahannya mengetahuinya? Itu Han Sanqian. Su Yingxia tersenyum dingin, saya tahu dia tidak akan mati semudah itu. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membayar mahal untuk itu. Setelah mendengar kata-kata Su Yingxia, semua orang terkejut. Han Sanqian. Dia belum mati. Terlebih lagi, apakah dia yang menciptakan situasi ini? Su Yingxia. Jika kamu membual, buat saja rancangannya. Han Sanqian sudah mati. Di bawah lautan darah, tidak ada yang bisa selamat. Ya, bahkan dewa pun akan tercerna seluruhnya di lautan darah. Mengapa Han Sanqian memiliki kemampuan untuk bertahan hidup? Dasar jalang, meski memang ada yang salah dengan laut darah, bukan giliranmu yang mengancam kami. Itu saja, bisakah kamu memberiku sedikit wajah?
Apakah menurutmu laki-lakimu tidak terkalahkan? Menghadapi pelecehan tersebut, Su Yingxia tidak hanya tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, tetapi juga tersenyum dingin. Semakin bersemangat Anda menolak pernyataan saya, bukankah itu berarti Anda semakin panik karenanya? Lautan darah sudah menjadi seperti ini. Kamu sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tapi kemungkinan yang paling mungkin adalah Han San Qian. Kamu mengetahuinya dengan baik, tapi kamu tidak mau mengakuinya. Kata-kata Su Yingxia tidak mengandung emosi, tetapi cukup untuk menimbulkan pukulan psikologis yang serius bagi semua orang yang hadir. Benar sekali, sebenarnya ketidakmungkinan yang dikatakan Su Yingxia sebenarnya adalah hal yang paling mungkin terjadi saat ini. Alasannya sederhana, sejak berdirinya Blood Sea, situasi seperti ini belum pernah terjadi, permukaannya selalu jinak seperti domba. Elder, mungkinkah itu benar-benar Han San Qian? Murid yang tenang itu berkata lagi. Tetua bayangan hitam tidak menjawab, matanya menatap ke tengah lautan darah. Pada saat ini, sesuatu perlahan muncul dari lautan darah, tapi sepertinya telah menjelaskan semua jawaban dari tetua itu. Ketika semua orang melihat benda itu naik, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Bab 4557, Pergolakan. Darah. Cangkang penyu darah. Mereka tercengang. Baik itu penyu darah maupun penyu biasa, semua orang tahu betapa pentingnya cangkang penyu bagi tubuh mereka. Benda itu tumbuh di tubuh penyu yang setara dengan anggota tubuh manusia. Ini tidak hanya penting untuk pertahanan, tetapi juga merupakan bagian penting dari tubuh. Meski sampai batas tertentu kehilangannya tidak secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup, namun jika hilang sebenarnya setara dengan kehilangan separuh nyawa. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa menahan serangan dan bergerak tanpa anggota tubuh? Dan tanpa cangkang penyu, apa bedanya dengan moluska? Terutama, ini terjadi saat pertempuran. Mungkinkah Han San Qian benar-benar belum mati? Berdasarkan situasi ini, Han San Qian tidak hanya mungkin belum mati, tetapi juga kemungkinan besar dia tidak mengalami penurunan apapun, karena sangat tidak mungkin bagi orang yang menurun untuk melepaskan diri dari cangkangnya. Penyu darah. Bar. Sekelompok orang tercengang dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Beberapa orang bahkan mulai sedikit gemetar saat ini, karena jika tebakan mereka benar, maka Han San Qian mungkin akan bergegas kapan saja. Dan pada saat itu akan menjadi bencana bagi mereka. Apa yang harus saya lakukan? Seseorang bingung. Bahkan jika Han San Qian masih hidup, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan penyu darah seperti ini. Jangan lupa bahwa ketika dia berada di atas lautan darah, Han San Qian berada dalam posisi yang sangat dirugikan saat menghadapi penyu darah. Bagaimana dia bisa? Mungkin di lautan darah, kerugian tiba-tiba berubah menjadi keuntungan. Ya, ini sama sekali tidak masuk akal. Ibarat sebuah tim yang dikalahkan di kandang sendiri dan dikalahkan berturut-turut, tidak mungkin sebuah tim tiba-tiba berubah dari cacing menjadi naga di jalan. Ini tidak masuk akal dan tidak jelas. Lalu apa yang terjadi dengan cangkang penyu darah itu? Lagi pula, ini yang kita lihat dengan mata kepala sendiri sekarang. Iya, kalau penyu darahnya baik-baik saja, kok tiba-tiba cangkangnya malah tidak ada? Sekelompok orang menatap bayangan hitam itu dengan penuh semangat, berharap bos mereka bisa memberikan jawaban yang bisa meyakinkan mereka. Tapi bayangan hitam itu juga memiliki satu kepala dan dua kepala besar, dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin mengirim seseorang untuk memeriksa saat ini, bahkan jika mereka dikirim, mereka tidak akan pernah kembali. Jadi, saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu dengan tenang. Kamu tidak perlu panik. Pada saat ini, seseorang berdiri. Kemudian, dia berjalan di depan bayangan hitam dalam beberapa langkah. Setelah sedikit memberi hormat, dia berkata dengan hormat, "Tetua, jika cangkang penyu darah jatuh, bukan berarti cangkang penyu darahnya terlepas. Kerusakan apa yang diderita penyu itu?" Bayangan hitam itu mengerutkan kening dan menatapnya dengan kebingungan. Dia tersenyum, apakah sesepuh itu lupa bahwa ada pengingat dalam pembatasan laut darah? Mendengar ini, He Ying mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Setelah memikirkannya, He Ying tiba-tiba teringat sesuatu,
dan kemudian seluruh dirinya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Nenek moyang mengatakan bahwa jika musuh yang ditelan dan dihancurkan di lautan darah terlalu kuat, lautan darah akan menghasilkan ekspansi yang sangat besar. Selama ekspansi, nutrisi yang diperoleh dari menyerap musuh akan didistribusikan kembali ke setiap sudut lautan darah. Di dalam, pada saat yang sama, lautan darah akan secara langsung meningkatkan energinya, dan monster di lautan darah secara alami akan meningkatkan tingkat budidaya mereka. Saya pikir dapat dimengerti jika penyu darah melepaskan cangkangnya. Dengan kata-kata tetua itu, semua orang tiba-tiba mengerti. Saya mengerti. Yang dimaksud oleh sesepuh adalah penyu darah melepaskan cangkangnya. Ini belum tentu disebabkan oleh cedera. Mungkin juga karena lautan darah menyerap terlalu banyak energi dari Han San Qian, sehingga terjadi peningkatan dan perubahan kualitatif. Dan di penyu darah di lautan darah juga mendapat tambahan energi yang lebih besar, sehingga pada akhirnya juga mengalami perubahan kualitatif seperti lautan darah. Dengan kata lain, pelepasan sebenarnya lebih merupakan perubahan cangkang, bukan? Ya, benar. He Ying tersenyum dan berkata, terima kasih kepada Ah Siang karena telah mengingatkanku sekarang, jika tidak, aku akan melupakan informasi ini. Haha. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak, mereka hampir lega secara kolektif, mereka sangat khawatir, dan ternyata kekhawatiran mereka sia-sia. Penyu darah tidak terluka, tetapi mengalami perubahan kualitatif. Namun apakah itu benar-benar yang terjadi? Bab 4558 Raja di Lautan Darah. Jawaban ini mungkin hanya diketahui oleh penyu darah itu sendiri. Tidak mungkin. Di Lautan Darah, monster lembut tanpa cangkang kura-kura menatap dasar laut dengan mata merah darah yang ganas. Dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti mengapa bisa seperti ini. Lautan darah di sekelilingnya masih bergulung-gulung, namun sudah berubah total. Setidaknya, ibu, yang melahirkan dan membesarkannya tidak lagi menuruti perintahnya. Sepertinya tiba-tiba ditinggalkan, menjadi yatim piatu. Berdengung. Di dasar laut, di cekungan tempat tubuh Han San Qian tenggelam, lampu merah darah perlahan menyala. Meskipun cahayanya tidak terlalu terang, namun sangat menyilaukan di lautan darah ini. Pusaran di tengah lautan darah yang bergulung, dan pusat di dasar pusaran, mulai bergerak mendekati cahaya merah darah, seolah-olah mendengar semacam panggilan. Segera, dasar pusaran mulai memasuki depresi dan tetap di sana. Pada saat ini, penyu darah sedang melihat kembali ke lautan darah, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa laut dan langit hampir sejajar di sini. Dengan depresi Han San Qian sebagai pusatnya, pusaran besar terbentuk seperti lautan darah. Di bawah pusaran, lampu merah menjadi semakin terang seiring dengan putaran pusaran. Mata merah darah penyu itu menjadi lebih merah darah dan dipenuhi rasa tidak percaya. Wow! Sinar cahaya yang sangat besar membubung langsung ke langit dari depresi dan menembus seluruh lautan darah. Ledakan. Pusaran itu sepertinya terstimulasi, berputar lebih kencang. Hanya dalam beberapa saat, seluruh pusaran tampak seperti naga raksasa dari kejauhan. Lampu merah yang menerobos laut juga langsung menerangi seluruh ruang bawah tanah. He Ying yang bodoh dan yang lainnya mengira sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di lautan darah, dan mereka menari dan bersorak. Hanya Blood Turtle sendiri yang tahu bahwa mereka seharusnya tidak bersorak, tapi menangis sedih. Tidak ada alasan lain, cangkangnya bukan karena telah ditingkatkan atau diubah kualitasnya sama sekali, tetapi karena benar-benar mengalami trauma. Faktanya, sangat aneh juga mengapa Han San Qian bisa menyerangnya dalam situasi ini. Tepatnya, bukan Han San Qian yang menyerangnya, tapi lautan darah. Anehnya, tidak hanya seluruh laut darah tidak membantunya, tapi dia bekerja sama dengan Han San Qian untuk menyerangnya. Tapi dia jelas-jelas sedang menyerang Han San Qian sekarang. Ia tidak mengerti bahwa rasa sakit yang parah di tubuhnya juga membuatnya tidak bisa tenang dan memikirkan masalah ini. Ya, saat ini masih diserang lautan darah. Cara menyerangnya sebenarnya sangat sederhana dan familiar. Hampir sama seperti saat lautan darah menyerang Han San Qian, mereka dengan panik menyedot seluruh energi yang ada di tubuh mereka, dan pada akhirnya, termasuk tubuhnya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mengapa lautan darah menyerangku?
Penyu darah melihat ke arah lampu merah besar dan bergumam di dalam hatinya. Apakah kamu ingin tahu? Sebuah suara lembut terdengar. Segera setelah itu, pupil penyu darah dipenuhi rasa takut saat dia secara bertahap melihat sesosok tubuh berdiri perlahan dari depresi. Dia berada di dalam pusaran, dan pusaran itu seperti anak-anaknya. Di bawah penampilannya yang kasar, sentuhan pada dirinya sangat lembut. Dapatkah kamu mendengar hatiku? Penyu darah memandang Han San Qian dengan kaget. Han San Qian tersenyum tipis, apa? Apakah suaramu aneh? Seberapa sulit untuk mendengarnya? Kamu. Penyu darah itu marah untuk monster setingkatnya, bukan karena dia tidak bisa berbicara, tapi dia tidak mau repot-repot berbicara sama sekali. Tetapi meskipun dia tidak berbicara, dia tidak menyangka Han San Qian masih bisa mendengar pikirannya. Bagaimana caramu melakukannya? Penyu darah masih tidak berbicara, tetapi bertanya dalam hati. Kecuali dia mau berkomunikasi dengan Han San Qian, dia dapat dengan mudah berhenti membicarakan hal-hal seperti suara batinnya. Dalam banyak kasus, hal ini tidak mungkin dilakukan. Tapi Han San Qian semudah memotong melon dan sayuran. Terlebih lagi, orang ini jelas-jelas sedang sekarat sekarang, kenapa dia tiba-tiba utuh kembali? Terlalu banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, dan dia menatap Han San Qian seperti bayi yang penasaran, menunggunya menjawab pertanyaannya. Apakah kamu ingin tahu? Han San Qian tersenyum lembut, bagaimana kalau menelepon ayah dan aku memberitahumu? Mendengar ini, penyu darah tercengang. Bab 4559, itu benar-benar ayahmu. Sial, bajingan. Setelah tertegun, penyu darah menjadi sangat marah. Apa maksudnya ini? Sialan orang itu, dia memanfaatkannya dan benar-benar memanfaatkannya. Apa yang membuatmu marah? Aku ayahmu, Han San Qian tertawa pelan. Kalau dipikir-pikir baik-baik, lautan darah ini adalah ibumu, kan? Sekarang, lautan darah adalah milikku, jadi jika aku bukan ayahmu, lalu aku ini siapa? Penyu darah sangat marah, tetapi perhatiannya saat ini jelas teralihkan oleh berita penting lainnya. Apa maksudmu? Lautan darah milikmu? Han San Qian tersenyum, apakah kamu belum merasakannya? Jika lautan darah bukan milikku, kenapa lautan darah tiba-tiba menyerangmu? Dan menghajarmu hingga cangkangmu hilang. Mata penyu darah melebar, dan ini memang fakta. Tapi kenapa lautan darah itu milikmu? Sejak awal, tujuanku bukanlah kamu, kura-kura, mengerti? Han San Qian tersenyum menghina. Meski penyu darah itu ganas, namun Han San Qian tidak akan melupakan sebuah fakta yang kuat, yaitu meski ganas ia tetap saja hanya sebuah alat. Yang benar-benar memberinya kekuatan sebenarnya adalah lautan darah. Oleh karena itu, orang dahulu telah lama memperingatkan semua orang bahwa untuk menangkap seorang pencuri, Anda harus menangkap rajanya. Tentu saja, dia, Han San Qian, harus mengikuti instruksinya. Lautan darah adalah tujuan utama Han San Qian. Hanya dengan menghancurkannya maka penyu darah dapat menghancurkan dirinya sendiri tanpa menyerang. Sebaliknya, jika tidak dimusnahkan dan satu blood turtle mati, siapa tahu akan ada blood turtle lainnya. Jadi, saat kamu melawanku, sepertinya kamu sedang melawanku, tapi sebenarnya kamu hanya ingin aku membawamu ke lautan darah ini. Pertarunganku denganmu sebenarnya lebih merupakan sebuah ujian. Aku ingin mencoba kemampuanmu. Jika kamu bisa menyelesaikannya dengan mudah, itu tidak akan terjadi. Masalah jika aku menyelesaikanmu terlebih dahulu. Tapi jika kamu cukup kuat, maka aku benar-benar tidak perlu melawanmu. Adalah hal yang benar untuk menahanmu dan membunuh sarangmu pada saat yang sama, bukan? Jika Han San Qian tidak bisa membunuh penyu darah dengan satu pukulan, maka itu tidak akan berarti banyak. Karena lautan darah dapat mengisinya kembali kapan saja, seperti 5 elemen batu ilahi yang memperbaiki dirinya sendiri. Kita semua adalah orang tersesat di dunia, bagaimana mungkin Han San Qian tidak mengambil tindakan pencegahan? Aku mengerti. Penyu darah itu tersenyum lembut dan pahit, jadi, setelah duel sederhana denganku, kamu mendapati bahwa aku sulit untuk dihadapi, jadi kamu hanya membawa seorang pemabuk bersamaku, kan? Sambil menahanku, gunakan aku untuk membawamu ke lautan darah. Dalam hal ini, saya tidak akan curiga Anda datang untuk menyebabkan kerusakan. Sebaliknya,
Aku akan menurunkan kewaspadaanku dan membiarkanmu menjelajah di sini secara perlahan. Dengan begitu, kamu akan punya cukup waktu. Han Sanqian tersenyum lembut, benar. Penyu darah tidak bisa berkata-kata, kalian manusia benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Ini tidak kejam dan tidak tahu malu, Han Sanqian menunjuk ke kepalanya, ini disebut pintar. Tentu saja, dengan otak kecilmu, kamu mungkin tidak dapat memahami apa itu pintar dalam hidup ini. Penyu darah sangat marah. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain marah. Bahkan lautan darah dikendalikan oleh Han Sanqian, apa yang bisa dia lakukan? Baiklah, aku tidak ingin berselisih secara verbal denganmu. Aku masih punya pertanyaan. Han Sanqian mengangguk dan memandang penyu darah dengan ekspresi yang sangat alami. Saat ini, Han Sanqian hampir pasti menang, tentu saja Han Sanqian dapat memenuhi segala persyaratan penyu darah untuk saat ini. Bahkan jika Anda dapat menghitung dengan jelas dan jelas sebelumnya, yang tidak dapat saya pahami adalah, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk percaya bahwa Anda benar dan dapat memenangkan lautan darah. Kamu harus tahu bahwa sekali kamu tidak mampu mengendalikan lautan darah selama proses ini, bagimu, itu sama saja dengan kematian. Han Sanqian tersenyum lembut. Bab 4560 yang disebut menemukan kekayaan dalam bahaya. Kamu benar. Semua hal di atas membutuhkan otak untuk melakukannya. Tapi yang terakhir ini lebih dari sekedar pintar. Tapi keberanian dan kekuatan. Betapapun bijaksana dan sempurnanya rencana tersebut, pelaksanaannya adalah kunci masalahnya. Jika aku tidak bisa melawan lautan darah dan menggunakannya untuk kepentinganku sendiri, tentu saja, itu akan menelanku sepenuhnya. Dengan kata lain, aku akan menghilang dari dunia ini tanpa ada kesempatan untuk berbalik. Tapi, aku hanya berani bertaruh. Mendengar jawaban Han Sanqian, penyu darah itu benar-benar bingung. Itu dia. Apakah kamu terlalu berani? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu berani menghadapi laut darah secara langsung. Kata penyu darah dengan marah. Han Sanqian tersenyum lembut, sebenarnya, begitulah cara saya bermain. Saya tidak memiliki keuntungan apapun, tapi saya sangat senang mengambil pertaruhan semacam ini. Penyu darah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa besar kamu suka berjudi, kamu tidak akan bersenang-senang dalam kekacauan ini tanpa dasar apapun, kan? Kamu pasti punya cara, meskipun seperti ini. Metode ini hanya memberi Anda secercah kepastian. Tidak ada yang akan memainkan permainan mewah seperti itu tanpa peluang menang sedikit pun. Dia percaya bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Han Sanqian. Hanya saja orang ini baru saja bercanda, itu sebabnya dia mengatakan itu. Han Sanqian berkata, ya. Dan, terima kasih atas pengingat mereka. Oh, pada awalnya, saya menggunakan energi yang untuk melawan Anda. Saya benar-benar ingin berurusan dengan Anda dengan baik, tetapi saya menemukan bahwa metode ini tidak dapat menangani Anda. Tepat pada saat itu terjadi, orang-orang saya mengingatkan saya bahwa ada energi yin di dalamnya. Lautan darah ini. Tuhan, bukan saja aku tidak bisa menahanmu dengan energi yang tetapi sebaliknya, aku akan ditahan olehmu. Dengan kata lain, energi yin di sini terlalu berat. Sangat berat sehingga membentuk tubuh yin yang besar. Kecuali saya memiliki energi yang lebih besar, saya akan selalu terkendali. Dan tidak peduli seberapa kuat seseorang, sama sekali tidak mungkin dia bisa memiliki yang qi yang begitu kuat. Jadi, setelah memikirkannya, saya pikir ada cara yang merupakan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Apa yang bisa kulakukan? Penyu darah bertanya dengan ragu. Sederhana sekali. Jika tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah saja, kata Han Sanqian. Saya berpikir, jika saya bergabung dengan Yin Qi Laut Darah dan bergerak untuk mengendalikannya, bukankah Anda akan pergi? Ide ini sangat tiba-tiba dan aneh, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ini memang cara terbaik. Penyu darah bertanya dengan ragu, tapi bukankah menurutmu itu konyol? Maksudku, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan dasar untuk melawan. Kamu hanya ingin mengendalikan lautan darah dengan bergabung. Bukankah ini meletakkan kereta sebelumnya kuda?
Secara teoritis, itulah yang Anda katakan, Han San Qian berkata, tetapi saya memiliki kartu truf yang akan membuat situasinya berbeda. Apa bedanya? Tanya penyu darah ragu-ragu. Han San Qian tersenyum manis, tubuhku berbeda. Ada naga iblis yang hidup di tubuh Han San Qian. Benda ini sendiri jahat. Jika Han San Qian benar-benar menyerah, itu sama dengan membiarkan energi jahat di sini langsung menyerang tubuhnya. Darah naga iblis telah ditekan oleh Han San Qian, dan sangat menyenangkan tiba-tiba diberi makan oleh energi jahat dan yin tersebut. Dan setelah memberinya makan, begitu ia mengetahui bahwa tujuan pihak lain adalah untuk melahapnya, bukankah ia akan menolak? Ya, mungkin peluang naga iblis menang melawan roh jahat di tempat ini tidak cukup bagi Han San Qian untuk mengambil risiko sebesar itu. Lalu, bagaimana dengan monster lava? Orang itu adalah orang yang membuat sakit kepala para senior yang tak terhitung jumlahnya yang pernah berada di puncak dewa sejati. Bahkan para master kuno hanya bisa menjebaknya dengan formasi. Han San Qian masih belum tahu betapa kuatnya itu. Tapi Han San Qian tahu betul satu hal, yaitu kekuatan orang ini layak untuk dipertaruhkan. Begitu orang ini cukup kuat dan merasa terancam, dia pasti akan melawan. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Han San Qian bersedia bertaruh. Ada monster di dalam diriku yang tidak dapat kamu bayangkan. Biasanya itu membuatku kesal. Sekarang, jika aku punya kesempatan, apa menurutmu aku tidak akan memanfaatkannya? Saya sudah menggunakannya, dan efeknya lumayan bagus, lumayan. Mendengar perkataan Han San Qian, penyu darah itu tertegun, kemudian memancarkan cahaya redup dan diam-diam mendekati Han San Qian. Han San Qian juga tahu apa yang ingin dia lakukan dan mengizinkannya menyelidiki tanpa perlawanan. Begitu cahaya mendekati Han San Qian, penyu darah tiba-tiba berubah warna karena ketakutan.